Pada tahun 1979, seorang mahasiswa bernama Stephen Kubacki tiba-tiba terbangun di padang rumput sekitar 700 km dari tempat terakhir dia terlihat. Tapi kenyataannya, dia udah hilang selama 15 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Sebelum kita bahas gimana semua itu bisa terjadi, mari kita balik ke awal hari di mana dia menghilang. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa siapin kopi dan cemilannya supaya makin asik dengerin ceritanya. Oke, let's go. Pada tahun 1970-an di South Deerfield, Massachusetts, ada seorang pemuda bernama Stephen Kubacki yang tumbuh besar bersama ibunya Irene dan ayahnya John serta adik kecilnya yang bernama John Jr. Sejak muda, Stephen sudah terlihat memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Meskipun demikian, dia juga memiliki sifat pemberontak dan sering mendapatkan masalah. Dia juga senang dengan kegiatan outdoor seperti mendaki gunung atau bermain ski. Nah, pada tahun 1978, dia sudah berusia 23 tahun dan sekarang dia berkuliah di Hope University di Holland, Michigan. Di Michigan, Stephen tuh seperti mendapatkan kebebasan. Dia berteman, dia bersosialisasi, dia menjelajahi hutan di sekitarnya, termasuk Danau Michigan. Dan pada tanggal 18 Februari 1978, seharusnya itu hanya seperti hari-hari lainnya. Pagi itu adalah pagi di musim dingin dengan banyak sekali salju dan es. Hanya beberapa hari sebelumnya, Michigan itu sedang dilanda badai salju besar yang menimbulkan keadaan darurat. Tapi hal itu tidak membuat Stephen gentar, karena dia sudah cukup sering pergi menjelajah ke danau Michigan yang beku, dan karena dia emang pecinta alam. Jadi udah sering dia ambil resiko ketika dia sedang menjelajah alam. Dia cerita ke teman-temannya kalau dia tuh mau jalan-jalan ke Danau Michigan, daerah yang sering disebut-sebut orang sebagai Michigan Triangle. Yang konon banyak pesawat, kapal, dan bahkan orang-orang yang udah hilang tanpa jejak di sana. Tapi Steven sih cuma ketawa aja. Pas dikasih tahu sama teman-temannya, dia cuma bilang, ah itu tuh kayak tahayul lah ya. Paling cuma urban legend aja gitu loh. Nah, pagi itu dia pamit ke teman sekamarnya. Dia cuma bawa ransel, peta, sama alat skinya. Rute perjalanan itu cuma beberapa mil melewati Holland untuk menuju ke Danau Michigan. Nah, sampai di sana tuh nggak ada seorang pun selain dia. Mungkin tuh karena cuacanya tuh lagi dingin banget dan mulai bahaya gitu. Lalu tuh dia mulai meluncur, main ski, dan menjelajahi Danau Michigan yang lagi beku pada saat itu sambil menikmati pemandangan tumpukan salju dan es tuh yang begitu indah. Tapi saat dia mulai melangkah lebih jauh, tiba-tiba dia berhenti karena dia tuh merasa aneh. Dia merasa seperti ada sesuatu yang terjadi gitu di hadapan dia gitu pada saat itu. Tuh langit mendung tuh tiba-tiba kayak terbuka sendiri dan seperti ada kekuatan aneh gitu yang menarik dia. Dia merasa begitu. Atau mungkin tuh badai salju kali ya menurut dia, ya nggak tahu juga. Nggak ada tuh yang tahu persis mengenai kejadian, mengenai apa yang terjadi sama si Stephen pada saat itu. Karena satu-satunya hal yang pasti adalah pada hari itu, Stephen Kubacki menghilang. Lalu karena hari sudah sore dan Stephen belum pulang ke kosannya, akhirnya dilakukan pencarian di daerah tersebut. Tapi yang ditemukan tuh hanya ransel dan alat skinya yang berada di pinggiran danau yang lagi beku tersebut. Dan mereka juga menemukan jejak kaki Stephen tuh sejauh 300 meter, namun jejak itu berhenti begitu aja di tengah danau beku. Udah hilang gitu aja jejaknya, nggak ada jejak kaki lagi setelah berhenti di tengah-tengah danau beku itu tuh, nggak ada retakan es, nggak ada tanda-tanda jatuh, seolah-olah tuh dia hilang aja lurus ke tengah, kemudian hilang, jadi seolah-olah dia tuh kayak hilang di telan bumi. Nah, tim pencarian sudah mengupayakan segalanya, seperti helikopter, anjing pelacak, sampai penyelam. Jadi siapa tahu Stephen tenggelam di danau tuh melalui retakan es. Tapi setelah kira-kira seminggu kemudian, pencariannya itu tidak membuahkan hasil. Dan keluarganya mulai pelan-pelan menerima kalau dia sudah meninggal. Dan akhirnya Stephen Kubacki dinyatakan hilang, dan Stephen diberi gelar Bachelor Degree in Absentia oleh Hope University, tempat dia kuliah, yang diterima oleh orang tuanya. Dan di situ ada teori bahwa kemungkinan besar Stephen tuh terjebak di retakan es, kemudian tenggelam. Walaupun tuh nggak ada jejak retakan es di sekitar jejak tempat kaki terakhirnya Stephen itu ya. Tapi tuh mereka masih berharap bahwa ketika salju mencair, jasad Stephen tuh akan timbul ke permukaan. Namun ternyata setelah beberapa waktu kemudian dan salju tuh mulai mencair, jasad Stephen juga tidak timbul di permukaan danau Michigan.
Tapi sekitar 15 bulan kemudian, pada tanggal 5 Mei 1979, seseorang tiba-tiba terbangun di padang rumput di luar kota Pittsfield, Massachusetts. Itu tuh sekitar 700 km dari Danau Michigan. Dan orang itu adalah Stephen Kubacki. Jadi dia terbangun dengan mata yang perih gitu kena sinar matahari dan angin dingin tuh menyapu wajahnya. Terus dia mikir, ini tuh lagi di mana ya? Kok gue nggak tahu ini ada di mana tuh, nggak ada suara burung, nggak ada suara mobil, yang ada cuma suara angin itu ngelewatin kupingnya dia aja. Nah pas dia berdiri tuh lututnya tuh kayak goyah gitu, terus dia kaget. Loh ini tuh gue pakai baju siapa gitu loh, kok gue nggak ngerasa pernah pakai baju ini, dan terus di situ ada ransel gitu, dia nggak tahu itu ranselnya siapa juga. Pas dibuka ranselnya isi itu cuma kayak peta kayak gitu. Tapi yang aneh dia tuh nggak inget pernah bikin rencana apapun, pernah pergi kemanapun, dia tuh nggak inget. Bahkan dalam wawancara berikutnya tuh Steven cuma bilang, aku bangun, berdiri, lihat ke sekitar, dan aku pikir, oh aku tuh cuma pingsan. Tapi pas aku lihat matahari, aku baru sadar, ternyata itu udah ganti musim ya. Karena kan saat terakhir dia menghilang itu tuh saat musim salju, saat musim dingin. Tapi sekarang ada matahari gitu loh, dia baru nyadar. Setelah itu, Steven jalan ke kota terdekat, dia numpang telepon dan menghubungi keluarganya. Keluarganya tuh kaget banget, kira-kira kayak gini mungkin ya. Ya ampun, nih anak mama kemana aja? Kamu tuh masih hidup rupanya ya nak ya. Kamu lagi ada di mana? Nah, ya udah, Steven bilang dia lagi ada di Massachusetts nih, tolong jemput dong. Ya udah, akhirnya keluarganya pergi menjemput Steven. Aduh, kok pegel ya? 2,000 years later. Nah, waktu polisi nanya kemana aja dia selama 15 bulan itu, dia cuma bilang, aku nggak tahu. Tiba-tiba aja aku bangun di sana. Dan polisi ngeliat tuh nggak ada luka, nggak ada tanda kelaparan, dan berat badannya tuh bahkan tuh nggak berubah. Dan beberapa tahun kemudian, Stephen ngambil gelar di bidang psikologi dan nulis suatu buku berjudul Mathematical Foundation of Existence. Tapi dia nggak pernah mau ngomong lagi tuh tentang apa yang terjadi selama kehilangan dia selama 15 bulan itu tuh dia nggak speak up ke siapapun. Termasuk keluarganya, wartawan, polisi, nggak ada satupun yang tahu. Karena dia memang ngakunya dia nggak inget, dia kayak amnesia sesaat atau ya tiba-tiba aja dia kayak pingsan terus bangun di padang rumput gitu. Jadi beberapa orang percaya mungkin dia masuk ke dimensi lain. Yang lain bilang dia mungkin jadi korban eksperimen militer atau mungkin dia diculik sama UFO, sama makhluk alien gitu. Tapi cuy, cerita itu nggak berakhir sampai di sini. Jadi setelah sekitar 47 tahun lalu, misteri mengenai kemana Stephen pergi selama 15 bulan, akhirnya menemui titik terang. Karena pada bulan September 2025, Stephen menerbitkan buku yang berjudul The Disappearance. Jadi di buku itu, dia menceritakan kejadian yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya kepada siapapun. Singkat cerita, ternyata menurut pengakuan Stephen di buku itu, kejadian hilangnya dia di Danau Michigan 47 tahun yang lalu itu memang sudah direncanakan oleh Stephen dan teman-temannya. Jadi dia ke danau, dia ninggalin jejak kaki ke tengah danau, lalu mundur lagi menggunakan jejak kaki yang dia buat, terus dia kaburlah ke Meksiko. Dan pada hari itu, Stephen tuh dalam kesadaran penuh bahwa pada hari itu dia memutuskan untuk menghilang sebagai Stephen dan mengganti identitas, mengganti namanya itu menjadi Nathan T. Stanfield. Keputusan itu dibuat karena mungkin dia dan teman-temannya itu mendapatkan semacam pencerahan spiritual yang jadi kayak semacam panggilan untuk perubahan dari kehidupan yang biasa-biasa aja gitu menjadi kehidupan yang mungkin dia merubah sesuatu gitu loh. Jadi kayak ada banyak ketidakadilan pada sistem dan dunia pada umumnya gitu menurut Stephen dan teman-temannya. Dan dia merasa bahwa mereka tuh harus melakukan sesuatu supaya dunia itu bisa berubah. Jadi Stephen dan teman-temannya itu mempunyai visi dan misinya sendiri-sendiri pada saat itu. Walaupun hanya Stephen yang diputuskan untuk menghilang. Dengan harapan tuh mereka suatu saat akan bisa ketemu lagi atau reunited itu dengan harapan yang berbeda gitu. Jadi ya kira-kira begitu ceritanya, dan untuk podcast selengkapnya tentang pengakuan Stephen, kalian bisa langsung ke channelnya The Missing Enigma. Di situ Stephen kasih penjelasan lebih dalam mengenai pemikiran dan kejadiannya. Dan link dari bukunya nanti gue coba taruh di deskripsi nanti kalau bisa ya. Karena di sini sebenarnya gue tuh masih bertanya-tanya, itu gimana cara dia kabur ke Meksikonya gitu loh. Kan menurut gue ya, jejak kaki yang dia timbulkan itu ada memang. Terus begitu dia sampai ke pinggir danau lagi,
kok nggak ada jejaknya lagi gitu pas dia kabur ke Meksiko itu. Karena jujur ya, gue belum nonton sampai habis videonya, apakah di situ Steven ngomong gimana caranya dia kabur ke Meksiko, kok sampai nggak ada jejaknya gitu. Karena video itu lama banget, sekitar 1 atau 2 jam gitu. Dan gue juga belum baca bukunya yang jelas. Gue percaya, terlepas dari pengakuannya ini benar atau enggak, kalau kalian lagi ada di masa krisis identitas, waktu kalian masih muda gitu ya, zaman-zaman kuliah atau SMA, atau kalian mungkin mengalami pencerahan, itu kalau bisa jangan terlalu ekstrim gitu caranya. Karena seperti kata Steven juga, sampai sekarang tuh dia masih ngerasa nyesel karena udah kayak nyakitin keluarga dan teman-temannya dengan cara dia menghilang tanpa kabar gitu sampai dia dianggap meninggal dunia. Itu kan parah banget. Cara melakukan perubahannya sih terlalu parah ya menurut gue. Oke cuy, gini aja ceritanya. Jadi walaupun masih menjadi misteri sih buat gue mengenai cara kaburnya dia ke Meksiko itu dan keputusannya sampai dia harus memutuskan untuk menghilang tuh kok bisa ya mempunyai pemikiran semacam itu. Jadi terima kasih sudah nonton video ini dan kalau kalian suka cerita misteri seperti ini jangan lupa klik subscribe, nyalain notifikasinya, di like videonya dan juga tulis di kolom komentar apa pendapat kalian mengenai kasus Stephen Kubaki ini. Oke, bye.